kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai regi, berkati regi ini supaya lancar dan tidak ada kendala apapun di regi ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Kita pujikan Roh Kudus yang manis. Silakan disiapkan dulu. Kemudian mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi cerah pemberian-Mu ini. Kami boleh bersatu hati di sekolah, kami boleh memulai kegiatan kami hari ini bersama dengan Engkau. Kiranya Tuhan sertai pimpin kami sepanjang ibadah pagi ini dan juga sepanjang kegiatan kami di sekolah hingga kami pulang nanti. Bapa sertai pimpin kami agar kami boleh melakukan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu. Pagi ini juga Bapa kami mau serahkan ibadah pagi ini. Pelayannya Tuhan, urapi, berkati, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus, agar apa yang keluar dari bibir tanah liatnya bukanlah kehendaknya pribadi, melainkan Engkau yang berkarya atasnya. Berkati juga
Kami yang mendengarkan firman-Mu pagi ini, ajarlah kami untuk duduk tenang, duduk diam, untuk memahami apa yang kami dengar, terlebih kami belajar melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, ini anak-anak-Mu, kami berserah penuh hanya ke dalam kuasa tangan-Mu Yesus. Haleluya, amin. Ya, mari sama-sama kita baca firman Tuhan pagi ini. Bu Prima akan baca dari kitab terjemahan baru edisi yang kedua, jadi mungkin agak berbeda sedikit dengan yang kamu miliki. Kita baca dari Kejadian 42 ayat 6 dan 7. Sementara itu, Yusuf telah menjadi penguasa di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Ketika saudara-saudara Yusuf datang, mereka sujud kepadanya dengan mukanya sampai ke tanah. Ayat yang ke-7, Yusuf melihat saudara-saudaranya dan segera mengenali mereka. Tetapi ia berlaku kepada mereka seolah-olah ia seorang asing. Ia berbicara ketus kepada mereka, katanya, "Dari mana kalian?" Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." Amin. Tema kita pagi ini adalah harus diuji terlebih dahulu. Harus diuji terlebih dahulu. Apa yang diuji? Pagi ini kita melihatnya sepertinya biasa. Di ayat ke-6 itu dijelaskan siapa Yusuf. Kalau di yang Alkitab yang terjemahan lama, itu ditulisnya Yusuf itu mangku bumi. Mangku bumi itu setara dengan Perdana Menteri, setara dengan bendahara kerajaan. Jadi dia adalah orang kedua setelah raja, setelah sultan, setelah penguasanya itu sendiri. Dia bertanggung jawab penuh atas pemerintahan di kerajaan tersebut jika dia adalah orang yang kedua. Kenapa? Karena pemerintah atau penguasa yang pertama biasanya itu yang mengepalai, dia hanya menyuruh, kemudian pelaksananya adalah orang yang kedua. Dalam hal ini si Yusuf tersebut. Nah, ketika dia menjadi penguasa tersebut, saudara-saudaranya datang dan mereka tidak mengenali dia karena Yusuf sudah berubah, kan jadi penguasa, jadi orang yang nomor 2, jadi yang memegang kekuasaan tertinggi kedua setelah raja. Ya, dia pasti lebih lebih mewah, lebih megah pakaiannya, dan dia pasti akan sangat berbeda dengan Yusuf yang saudara-saudaranya kenal ketika mereka membuangnya dulu. Yusuf kenal, tapi mereka tidak kenal. Yusuf tahu bagaimana karakter saudara-saudaranya sehingga waktu itu dia dibuang. Ada yang tahu bagaimana karakter saudara-saudara Yusuf? Dari cerita-cerita yang kemarin kamu sudah dengar. Dari siapa saja ya yang sudah menceritakan di awal. Kenapa Yusuf dibuang? Karena saudara-saudaranya merasa iri, merasa cemburu. Kenapa Yusuf lebih dikasihi oleh bapaknya daripada mereka? Mereka merasa iri, mereka mempunyai pikiran jahat dan mereka melakukannya serta berbohong. Itu karakter-karakter saudara Yusuf yang sebelumnya. Nah, hari ini Yusuf ingin menguji bagaimana karakter saudaranya itu saat ini. Apakah mereka masih suka berbohong? Apakah mereka masih memiliki karakter yang jahat? Makanya Yusuf tanya, "Kalian dari mana?" Dan ternyata saudara-saudaranya menjawab dengan jujur, "Dari tanah Kanaan kami berniat membeli makanan." Segala sesuatu yang ada di sekitar kita diuji. Jika kamu pernah ikut orang tuamu atau mamamu membeli buah misalnya, untuk mengetahui misal semangka itu sudah matang atau belum, mungkin manis atau tidak, ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang ketika membeli. Ada yang tahu diapakan? Semangka?
Biasanya dipukul-pukul, diketuk-ketuk. Nanti kalau ada suaranya seperti perut kembung gitu ya, buk-buk-buk, ini mateng. Atau beli durian, Prima enggak terlalu ahli sih beli durian. Tapi beberapa orang yang ahli itu melakukan pengujian. Durian ini enak atau enggak, manis atau enggak, itu ada yang dipukul-pukul, ada yang di crack gini ya, di duri-durinya itu digesek begitu dan dicium aromanya juga. Buah-buah yang lain juga begitu. Mangga yang matang dan tidak itu berbeda walaupun misal besarnya sama. Yang matang mereka akan lihat. Kalau tangkai buahnya itu mengecil, agak mengerik, wah ini berarti sudah tua, matang pohon. Kalau kelihatannya besar, warnanya kuning katakanlah, tapi tangkainya masih kelihatan besar, ini berarti matangnya enggak matang beneran. Atau apa ya buah yang lainnya, apokat misalnya. Kalau mau beli apokat, diapakan ini, tahu enggaknya apokat matang apa enggak? Jangan-jangan sampai rumah dibuka, wah sek mentah. Biasanya dikocok. Kalau apokatnya itu bunyinya otok-otok, itu artinya biji yang di dalam apokat itu sudah lepas. Itu menandakan dia sudah matang. Mungkin masih agak keras, tapi dia sudah tua. Jadi ketika ditunggu dia akan matang dengan baik. Tapi kalau sudah tidak bunyi, kemudian kerasnya minta ampun, wah ini bahaya. Dibawa pulang juga misalnya matang, empuk, itu mungkin nggak enak gitu ya. Nah, mengapa segala sesuatu perlu diuji? Kita membeli buah, diuji untuk apa? Untuk tahu kualitasnya. Buah ini baik atau tidak. Buah ini layak dimakan atau tidak, manis atau tidak. Bisa juga untuk mendeteksi kesalahan. Beberapa orang karena butuh uang katakanlah ya. Jadi mangga itu walaupun belum matang dipetik aja, diperam atau diimbu atau ditunggu sampai matang, diberi perlakuan khusus, tapi dia sebenarnya belum tua, jadi matangnya dipaksa. Dan itu rasanya enggak enak. Itu untuk mendeteksi kesalahan. Kalau kamu yang suka komputer, itu program-program komputer atau yang lainnya, itu juga diuji. Jadi ketika mereka membuat program, mereka akan membuat seperti memasukkan virus yang mereka buat sendiri untuk menguji apakah programku ini sudah benar. Apakah programku ini tidak bisa ditembus lawan? Apakah programku ini benar-benar kuat? Nah, meningkatkan keandalan. Bisa juga untuk memahami cara kerjanya. Itu mengapa segala sesuatunya diuji. Maksudnya memahami cara kerjanya gimana, Bu? Kamu tahu benda itu berjalan dengan baik, bekerja dengan baik atau tidak ketika kamu melakukan pengujian, mencoba dikerjakan. Kalau ini aja deh, misal sekarang ada nggak ya yang beli kapal? Kalau zaman dulu itu ada kapal yang kayak dari seng begitu, ditaruh di air kemudian dinyalakan, terus sudah tahu ya, ada ya, yang di sini tahu. Jadi ketika dinyalakan, ada kapasnya dinyalakan, dia bisa bergerak. Biasanya yang dipakai penjualnya itu bisa bergerak, tapi yang dibawa pulang kadang-kadang enggak bergerak. Kenapa? Karena enggak diuji ketika beli. Atau kalau kamu beli lampu aja, ikut papamu ke toko elektronik beli lampu, pasti diuji dulu, lampunya nyala apa enggak, ya kan? Segala sesuatu pasti diuji. Terus apa hubungannya sama kita, Bu? Kalian juga akan diuji pada saatnya nanti. Ulangan katanya, bisa ulangan, tapi bukan cuma ulangan saja. Terutama adalah karaktermu. Ketika ada gurumu, kamu buang sampah di tempat sampah. Ketika tidak ada orang lain, apakah kamu buang sampah di tempatnya? Ketika ada orang tuamu, kamu duduk diam belajar. Ketika tidak ada orang tuamu, apakah kamu tetap duduk diam belajar? Atau kamu hanya belajar ketika disuruh orang tuamu? Ketika ada orang kamu melakukan hal yang benar,
apakah kamu tetap melakukannya ketika tidak ada orang? Itu adalah ujian pada kita masing-masing. Dan itu menunjukkan integritas kita. Ketika kita diuji, kita akan tahu kualitas kita seperti apa. Perhiasan emas itu sebelum menjadi perhiasan yang dipakai anak-anak perempuan, ibu-ibu, itu juga diuji dulu. Diapakan? Dilebur. Dileburnya gimana, Bu? Dikumpulkan di seperti tungku, diberi api yang panas sehingga dia meleleh. Nah, itu baru dicetak. Pisau supaya bisa dipakai, apa yang harus dilakukan? Pisau itu jangan dikira tiba-tiba muncul pisau yang tajam bisa kamu pakai untuk mengiris buah dan lain sebagainya, tidak. Pisau dihasilkan dari kepingan logam, bisa besi, bisa tembaga, bisa yang lainnya. Kemudian apa yang dilakukan supaya pisau kepingan lembaga itu bisa jadi pisau? Dia akan dipukul-pukul, dipanaskan, dipukul-pukul lagi, dipanaskan sehingga jadi pipih. Belum cukup di situ, dia akan digesek sampai ujungnya halus. Itu menandakan ujian yang harus dilalui, tempaan yang harus dilalui untuk menjadi apapun. Semuanya butuh ujian, semuanya butuh diuji supaya kualitasnya nampak. Pisau yang tidak pernah diasah bisa dipakai tidak? Sudah jadi pisau nih tapi tidak pernah diasah, bisa dipakai tidak? Tidak, karena tumpul. Kalau kamu pernah bantu orang tuamu di dapur, kamu pasti tahu itu. Pisau yang tajam kalau buat ngiris bawang, ngiris apa, itu gampang. Ngiris buah, ya. Tapi kalau buat ngirisnya itu tadi sudah tumpul, diengek-engek, apa ya bahasanya, diengek-engek ya. Kamu sampai bersusah payah itu juga nggak akan bisa. Mungkin bisa tapi hancur. Pernah nggak ngupas buah, pisaunya nggak tajam tapi dipaksa? Bisa dikupas tapi hancur. Beda kalau pisaunya tajam, dikupas seret cepat, buahnya tetap utuh. Tapi kalau sudah pisaunya tidak tajam, dipaksa, itu bisa terkupas mungkin karena dipaksa, tapi hancur. Nah, yuk kita mau nggak diuji? Kita mau nggak menunjukkan kualitas diri? Itu untuk menunjukkan siapa kita, kualitas kita, integritas kita, ya kan? Tahun ini kita sedang berbicara tentang integritas. Ketika ada orang ataupun tidak ada orang, apakah kamu melakukan hal yang benar? Ketika ujian ada gurunya kelihatannya duduk tenang, tidak ada gurunya lirik-lirik. Apakah itu yang disebut integritas? Tidak lirik-lirik kok Bu, cuma buka buku, wah malah parah. Bisakah kita diuji melalui ujian itu dan menang menjadi pribadi-pribadi, karakter-karakter yang terbaik yang bisa kita miliki? Karena segala sesuatunya perlu diuji. Kita juga pasti akan dapat ujiannya masing-masing. Ulangan Bu, mungkin saat ini cuma ulangan, tapi bukan cuma ulangan ya sebenarnya. Ada banyak hal yang ada di depanmu yang akan menjadi ujianmu dan akan menunjukkan siapa kamu. Jadi pertanyaannya, maukah kamu jadi pemenang? Menjadi pisau yang tajam dan bisa dimanfaatkan dengan baik, atau menjadi loser ya, yang kalah seperti pisau yang tumpul yang tidak bisa dipakai? Jawabannya ada pada kita masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami belajar dari Yusuf bahwa segala sesuatu perlu diuji. Ajari kami melalui ujian-ujian itu Bapa,
Apa yang ada di hadapan kami, apa yang menjadi bagian kami, ajari kami untuk setia melaluinya. Ajari kami menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang berintegritas, melakukan yang terbaik, baik itu di hadapan manusia maupun bukan, karena kami mau melakukannya hanya untuk Engkau. Tuhan, pimpin kami, tuntun kami agar kami menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi lilin-lilin yang bersinar bagi siapapun di sekitar kami. Bapa, ke depan masih banyak hal yang harus kami lakukan. Bapa, pimpin kami, tuntun kami senantiasa agar kami boleh menjadi pemenang dalam segala hal bersama dengan Engkau. Berkati sepanjang hari ini ketika kami belajar bersama teman-teman dan Bapak Ibu guru kami, agar apa yang kami pelajari boleh bermanfaat bagi hidup dan kehidupan kami. Berkati juga Bapak Ibu guru yang membersamai kami sepanjang hari ini, agar mereka boleh menjadi saluran berkat-Mu, mendapatkan hikmat dan kebijaksanaan yang hanya daripada-Mu. Ini kami anak-anak-Mu, kami mau berserah penuh hanya ke dalam kuasa tangan-Mu Yesus. Haleluya, amin.